warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina siyam fi syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillahi fil awwalina wal akhirin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, talil Quran wa hafidhil lisan wa mut'imil ji'an was-shaimina fi syahri Ramadan. Kata beliau dalam hadis ini bahwa sorga rindu kepada 4 golongan manusia. Yang pertama yang dirindukan oleh sorganya Allah adalah talil Quran, orang Islam yang gemar, yang suka membaca Al-Quran. Terlebih-lebih bulan suci Ramadan ini kita ramaikan masjid-masjid, musola-musola, pesantren-pesantren, majlis-majlis ilmu dengan tadarus Al-Quran. Bahkan ketika Rasulullah SAW beliau masih hidup, setiap kali bulan Ramadan datang, secara khusus malaikat Jibril turun dan duduk di hadapan Rasulullah SAW hanya untuk mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang gemar membaca Al-Quran, orang-orang yang suka membaca Al-Quran, mereka dinamakan Ahlullah, mereka dinamakan keluarga Allah. Bahkan apabila kita ingin selalu berkomunikasi, ingin selalu peace to God, ingin selalu berhadapan dengan Allah, selalu ngobrol dengan Allah, maka hendaklah kita selalu membaca Quran. Karena dalam hadis baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, man arada ayyatakallama ma'allah fal yaqra'il Quran. Barang siapa yang ingin bercakap-cakap dengan Allah, yang ingin ngobrol dengan Allah, kata Nabi, fal yaqra'il Quran, maka hendaklah ia selalu membaca Al-Quran. Jadi orang yang sedang membaca Al-Quran itu posisinya sangat dekat dengan Allah. Orang yang sedang membaca Quran itu sedang peace to peace dengan Allah, sedang berkomunikasi langsung dengan Allah. Kenapa demikian? Karena kita tahu Al-Quran adalah kalamullah alladzi unzila ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam al-muta'abbadu bitilawati. Karena Al-Quran itu adalah kalam Allah. Kalam Allah. Al-Quran itu firman Allah. Firman Allah, bukan firman sah. Firman Allah. Al-Quran itu pangandika Allah, kalam Allah. Maka ketika kita sedang membaca Quran, itu hakikatnya kita sedang ngobrol dengan Allah. Dan orang yang ahli membaca Quran, mereka adalah ahlullah, keluarganya Allah. Itulah yang pertama yang dirindukan oleh surganya Allah. Artinya seluruh para bidadari, seluruh para malaikat yang ada di surga, mereka sangat merindukan, sangat menanti-nanti, menunggu-nunggu kedatangan orang-orang yang suka membaca Quran. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah dijadikan orang-orang yang ahlul Quran, orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Rasulullah bersabda, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'al ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang kepada kalian nanti di hari kiamat, memberikan syafaat kepada kalian ketika kalian melintas di sirat menuju surganya Allah, yang di bawah sirat tersebut adalah api neraka berkobar menyala-nyala. Maka saat itu Al-Quran qadahu ilal jannah, Al-Quran akan memegang tangannya, menuntun tangannya untuk langsung masuk ke dalam surga.
semakin banyak kita membaca Quran ketika hidup di alam dunia, nanti kelak di alam kubur kita akan semakin luas, semakin lapang, semakin terang. Alam kubur kita akan jadikan raudhah min riyadhil jinan, taman daripada taman-taman surga. Yang alam kuburnya ingin terang, ingin luas, ingin lapang, ingin jadikan taman surga, hendaklah banyak membaca Quran. Oke? Yuk kita masyarakatkan Al-Quran dan kita mengal-Qurankan masyarakat. Kita Al-Qurankan masyarakat, kita memasyarakatkan Al-Quran. Yang kedua, wahafidhil lisan, yang dirindukan surganya Allah adalah orang Islam yang pandai menjaga lisan, yang pandai menjaga ucapannya. Rasulullah bersabda, "Ahdin lisanaka illa min khairin fa inna bi dzalika tadribu syaitan." Tahanlah ucapanmu kecuali untuk mengatakan yang baik-baik saja. Tahanlah ucapanmu kecuali untuk menyampaikan kebenaran saja. Tahanlah lisanmu kecuali untuk menyampaikan yang bermanfaat, yang berfaedah, yang mengandung pahala. Karena sesungguhnya dengan cara seperti itu artinya engkau telah mampu mengalahkan syaitan. Bahkan beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang benar-benar mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, hendaklah ia berkata yang baik-baik saja. Kalau tidak bisa berkata yang baik, kalau tidak bisa berkata yang bermanfaat, aw liyasmut, atau lebih baik diam saja. Itu yang kedua. Terutama sekarang sedang puasa, jangan sampai kita berdusta. Sedang berpuasa jangan sampai menggunakan lisan kita untuk berdusta, untuk berbohong, untuk menggibah, untuk menggunjing orang lain, untuk menjelek-jelekan orang lain. Jangan sampai kita menggunakan lisan kita ketika kita sedang berpuasa untuk namimah, untuk mengadu domba, untuk menfitnah, untuk mengumpat, untuk melakukan sumpah palsu. Karena apabila kita sedang dalam keadaan puasa, lalu kita menggunakan lisan kita untuk sesuatu yang dilarang oleh agama, maka puasa kita pahalanya hilang. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Khamsatu asyatu itu saum, al-kidbu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul ghamus wan nadbi sahwatin." Ada 5 perkara yang dapat menghilangkan pahala puasa. Walaupun puasanya secara ilmu fikih sah, karena dia telah menahan lapar dan haus dari subuh sampai maghrib, namun pahalanya hilang. Sedikit pun kita mendapatkan pahala nanti di akhirat dari puasa yang dilakukannya. 5 perkara tersebut, yang pertama berkata dusta, yang kedua bergibah, yang ketiga bernamimah, yang keempat yaminul ghamus atau sumpah palsu, dan yang kelima memandang wanita lain dengan pandangan syahwat. Kemudian golongan yang ketiga yang dirindukan oleh surganya Allah adalah mut'imil ji'an, orang yang dermawan, orang yang suka memberi makan kepada orang-orang fakir miskin, pada orang-orang yang kelaparan. Nah, kita kalau lagi puasa lapar enggak? Nah, kalau mau ngasih makan minum kepada orang yang berpuasa, ngasih makan minumnya jangan siang-siang. Nanti ngasih makan minumnya kira-kira 10 menit menjelang beduk maghrib untuk mereka berbuka puasa. Itu pahalanya besar. Rasulullah bersabda, "Man aftara shaiman falahu mislu ajri shaimi wala yanqusu min ujurihi syai'un." Barang siapa yang memberi makanan, memberi minuman kepada orang Islam yang akan berbuka puasa di waktu maghrib, bukan di waktu zuhur. Nggak boleh, haram. Kalau jadi batal puasanya aku. Di waktu maghrib, maka baginya akan mendapatkan pahala puasa dari orang-orang yang ia beri makan, beri minum di waktu maghrib, dengan sedikit pun tidak mengurangi pahala puasa mereka. Artinya semakin banyak orang-orang yang kita kasih makan, kasih minum untuk berbuka puasa di waktu maghrib, maka kita akan mendapatkan pahala puasa semakin bertambah banyak. Nah, inilah keuntungan orang-orang yang dermawan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau punya makanan di rumah kelebihan, bawa ke masjid, biar orang-orang di masjid pada buka puasa. Karena di masjid biasa suka ada tamu dari mana-mana, orang yang lagi bepergian kemaghriban hanya berhenti di masjid, buka puasa di masjid. Bawa bapak-bapak, ibu-ibu bikin papais, bikin apem. Tahu apem?
Itu yang ketiga. Yang terakhir yang dirindukan oleh surganya Allah adalah was-shaimina fi syahri Ramadan. Orang-orang Islam yang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dan di malam harinya bertarawih selama 1 bulan penuh atas dasar iman dan ikhlas semata-mata karena Allah. Itulah 4 golongan yang dirindukan kedatangannya oleh seluruh para malaikat, oleh seluruh para bidadari yang ada di dalam surga. Jadi kalau kita ingin dirindukan kedatangan kita oleh para malaikat, oleh para bidadari yang ada di dalam surga, yuk kita berusaha untuk masuk menjadi salah satu dari 4 golongan tadi. Yang pertama masih ingat, orang yang suka membaca Quran. Yang kedua masih ingat, orang yang pandai menjaga ucap. Yang ketiga masih ingat, orang dermawan yang suka memberi makan, minum kepada orang fakir miskin yang lapar. Yang keempat, orang-orang Islam yang berpuasa di bulan suci Ramadan.